warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel BBM Andri Project. Pada hari ini kita akan membahas bab 8 tentang sistem koordinat kartesius. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Oke, baik. Kita akan membahas sistem koordinat kartesius, di mana sistem koordinat kartesius itu memiliki pengertian sistem yang menunjukkan letak dari suatu objek, ya. Jadi dia itu akan menunjukkan letak dari suatu objek itu. Oke. Ini materi ini sangat berguna sekali buat teman-teman ketika teman-teman akan menggambar sebuah grafik. Terus juga ini banyak dipelajari ketika teman-teman nanti sudah di masa SMA gitu ya, akan bertemu materi ekonomi, fisika. Itu sistem koordinat kartesius itu sangat berguna sekali gitu ya. Nah, ada beberapa komponen yang wajib dimiliki oleh sistem koordinat kartesius. Jika ada salah satu kurang, itu tidak akan bisa ketemu caranya. Oke, di sini ada komponen apa saja? Yang pertama, sumbu vertikalnya itu dan horizontal. Jadi memiliki sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Oke, masih ingat vertikal itu apa? Ya, yang berdiri ya. Nih, berdiri. Vertikal, gitu ya. Kalau horizontal ya, tiduran ya, seperti ini. Begitu ya. Ingat ya. Terus yang kedua memiliki titik pusat. Ya, memiliki titik pusat. Terus yang ketiga ada bilangannya atau ada penunjuknya. Bahasanya ada penunjuknya. Jadi dia tuh kan menunjukkan sebuah objek gitu ya. Nih, letak di suatu objek. Yang objek itu dinotasikan dengan sebuah bilangan. Gitu gambarnya ya. Paham ya ini? Oke, kita ada dua. Ini ada sebuah gambar sebuah koordinat kartesius. Teman-teman pasti ingat ya. Ini adalah sumbu ya, sumbu horizontal, ya ini sumbu vertikal. Di mana sumbu horizontal itu dinotasikan sebagai X. Oke, dan sumbu vertikalnya sumbu Y. Ini namanya sumbu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Ini harus tulisannya kapital ya, karena menunjukkan suatu arah gitu. Kalau X-nya kecil atau enggak nih, Y-nya juga harus kapital ya, nggak boleh Y-nya begini ya, nggak boleh. Jadi Y-nya juga harus kapital seperti ini gitu ya. Terus di sini kenapa ada panah? Artinya ini menunjukkan bilangan tak hingga. Nah, ini kan karena keterbatasan kita dalam suatu media, teman-teman di kertas atau saya di papan tulis. Jadi ini hanya cukup sampai segini. Padahal aslinya bisa panjang sampai tak hingga begitu. Oke, kita di sini ada bilangan 0, 1, 2, 3. Ini seperti bilangan cacah ya, dari 0, 1, 2, 3. Berarti kalau ke kiri ya, masih ingat garis bilangan ya. Kalau garis bilangan itu ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka di sini ada cerminnya itu -1, -2, -3. Begitupun dengan ke atas dan ke bawah. Ketika ke atas di bilangannya positif, ketika ke bawah di bilangannya negatif. Paham sampai sini ya? Tentang koordinat kartesius. Sekarang kalau misalkan Pak Andi kasih contoh seperti ini. Pak Andi bisikin titik di sini. Oke, berarti bilangan apa yang menunjukkan situ? Oke, berarti dengan apa? Kita kasih garis-garis putus. Oke. Kita buka kurung. Ingat ya, koordinat itu syaratnya harus X, Y. Ya, syarat itu X, Y. Jadi X selalu di depan gitu ya. Oke, sekarang kita di sini X-nya bilang berapa? 2. Oke, bagus. 2 ya. 2. Tuh. Terus Y-nya berapa? Y-nya berarti agak ke atas. Berapa? Iya, 1 ya. Jadi 2,1. Oke, ini X, Y. Seperti itu. Kalau misalkan Mbak di sini bikin titiknya di sini. Nih. Berarti berapa bilangannya? Kita tarik garis ke X dulu. Ya, dapat -1. Terus kita tarik garis ke Y. Sehingga kita dapat bilangan penyusunnya adalah yang pertama adalah X-nya dulu berapa nih? -1 gitu ya. Y-nya adalah 2. Gampang ya? Ini adalah X, Y. Lihat, selalu X, Y. X didahulukan. Terus kalau misalkan Mbak mau bikin di mana nih? Kira-kira di sini deh. Nah, di sini nih. Oke, kita tarik garis. Kita tarik garis yang ke X dulu ya. Terus yang ke Y. Tuh, berarti berapa nih? X-nya adalah
1, Y-nya adalah min 3. Gampang ya? Gampang. Jadi inilah sistem koordinat kartesius. Teman-teman juga pasti udah belajar di SD, itu juga ada di kelas 6. Nah, kita nggak banyak bahas panjang-panjang, ini hanya pemisalan. Jadi intinya seperti itu. Teman-teman tarik garis dulu ke X, baru ke Y. Karena sumbu itu X, Y. Ya. Ini dengan pusat 0. Nah ini, kita tadi komponennya ya. Sumbu vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontalnya ada. Titik pusat itu di sini. Ini jadi titik pusat. Ini untuk titik pusat 0. Selanjutnya kita akan bahas titik pusat A, B namanya. Terus yang kedua memiliki bilangan atau penunjuk. Ya, ada bilangan atau penunjuknya. Jadi ini sebuah dikatakan sistem koordinat. Gampang ya? Sekarang kita ke koordinat relatif dan jarak titik terhadap garis. Jadi selain kita membahas tentang letak tadi, kita juga akan bahas koordinat relatif. Jadi apa sih maksudnya koordinat relatif itu? Misalkan di sini Pandi bikin titik, terus Pandi kasih garis lagi kan? Kemana? Oh ini balik ya? Oh ya maaf ya, ini kebalik nih Y, ini X. Ke X dulu ya, berarti ke X dan ke Y. X-nya berapa di sini? X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1. Nah, terus Pandi misalkan bikin garis lagi di sini. B bikin titik lagi, maaf bikin titik di sini. Tarik garis ke X. Oke, ke X berapa X-nya? 2. Y-nya berapa? Min 1. Berarti ini adalah 2, min 1. Nah, yang dikatakan koordinat relatif itu artinya jarak titik 1 ke titik yang 2. Paham ya? Titik 1 ke titik kedua. Nah, kalau kalian bikin gini, ini akan membuat sebuah garis baru. Ya, ini akan buat sebuah garis baru. Kita akan cari garis di sini. Ini saya hapus dulu. 2,1 di sini ya. Misalkan teman-teman menggunakan penggaris di rumah ya. Ini saya tarik atas. Oke. Maka di sini akan membentuk sebuah garis baru, di mana di sini karena brotusnya masih horizontal, maka di sini X juga masih. Tapi namanya X aksen, yaitu aksen seperti ini. Jadi kayak ada pangkat 1 gitu. Nah, itu adalah bayangan dari si garis X, ya. Terus kalau Y berarti sama di sini. Berarti Y aksen. Nah, itu bayangan dari Y-nya gitu. Oke, sekarang berarti tadi kita udah mengetahui ya. Berarti di sini adalah si pusatnya. Berapa pusatnya? 2,1. Kalau tadi di sini pusatnya adalah 0, ya, atau ya pusatnya 0 di sini. Tengah-tengah 0. Nah, sekarang pusatnya berubah ke sini ke A, B. Di mana A-nya adalah 2, itu kan? B-nya adalah 1. A itu sama dengan X-nya ya. Jadi A sama dengan X sama dengan 2. B sama dengan Y sama dengan 1. Nah, ini adalah formulanya dulu. Sekarang kita hitung bersama-sama dari A, B ini ke sini. Berarti kalau tadi ini dari titik ini, ya, dari titik ini ke X-nya berapa? Ini juga dihitung ke X-nya berapa. Oke, dari sini ke X. X yang mana? X yang pertama atau X yang kedua? Berarti X yang kedua, karena sudah kita bikin X baru, itu X aksen. Kita hitung bersama-sama, berarti 1, 2. Berarti X-nya adalah 2. Y-nya berapa? Y-nya berarti 1, 2. Ya. Jadi Y-nya juga sama. Y-nya itu ke garis ini. Karena Y-nya masih sama, jadi Y-nya itu tetap di sini. Nah, jadi Y-nya itu bukan 2. Y-nya itu adalah si titik ini, karena ini udah di garis Y. Paham ya? Nyambung kan deh? Ibaratnya gini deh. Nih. Kalau saya bikin di sini, ini adalah 1,-1. Y-nya di sini. Kalau begini juga sama. Y-nya tetap di bilangan ini kan, masih udah di garis kan, jadi dia nggak perlu melangkah lagi. Kalau tadi X-nya melangkah, kalau Y-nya nggak usah. Nah, berarti di sini Y-nya adalah si ini. Ya.
gampang ya. Terus yang terakhir, jarak titik. Apakah di sini misalkan ada sebuah garis, terus di sini ada titik. Apakah yang dimana jarak itu ini ke sini, atau ini ke sini, atau ini ke sini? Yang benar yang mana? Ya, jarak titik itu adalah apa sih definisi jarak itu? Jarak itu definisinya adalah yang lebih dekat, apa ya? Sesuatu yang lebih dekat, bukan terdekat, sesuatu terdekat lah ya. Jadi sesuatu yang terdekat itu adalah sebuah jarak. Artinya berarti yang kita akan jarak adalah yang ini ya. Jadi kalau digambarkan itu dari jarak titik ke garis, gitu kan ya. Berarti seperti ini. Ini dikatakan sebuah jarak. Oke, itu saja dulu video penjelasan pada hari ini. Lanjutkan keesokan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.